Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan kekuatan dalam puasa Ramadan. Juga kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat mata kuliah statistika bisnis. Saya mohon izin langsung share screen. Kita melanjutkan bab 4 tentang ukuran penyebaran. Ini masih masuk dalam statistik deskriptif atau statistika yang mendeskripsikan tentang data-data. Kita belajar tentang ukuran penyebaran. Yang pertama, kita akan bahas tentang range, kemudian deviasi rata-rata, varians, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok dan berkelompok. Seperti apa itu? Ukuran penyebaran, suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi ukuran penyebaran itu adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-rata hitungnya. Jadi kita ada kata-kata penyimpangan data dan ada nilai rata-rata hitungnya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada sebuah data, nilai rata-rata hitung adalah sangat penting karena dia bisa menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Dan penyimpangan data dari rata-rata hitungnya, itu yang kita pelajari sekarang, yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil, semakin besar. Jadi kita untuk mengetahui suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya itu seperti apa. Penggunaan ukuran penyebaran. Yang pertama, ini contohnya, pada akhir tahun 2012, terdapat 11 operator seluler dengan total pelanggan sekitar 385 juta. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan jumlah total pelanggan 385 juta. Yang kedua, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita inflasi selama kurun waktu 8 tahun itu di kisaran 7,3% per tahun. Inflasi tahu ya, harga lebih mahal dibandingkan harga yang sekarang. Makanya gitu. Jadi kalau sekarang harganya itu 1.000, kalau inflasi 7,3%, artinya harganya menjadi 1.007,3. Dan rata-rata tingkat inflasi dari selama tahun 2004 sampai 2012 adalah di 7,3% per tahunnya. Jadi ada kenaikan 7%. Contoh yang ketiga, rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 adalah sebesar 5.624 per saham. Jadi kalau di sini rata-rata harga saham dari 13 perusahaan, artinya itu ada yang di bawah 5.000, ada yang di atas 5.600.
Tapi rata-rata dari ke-13 perusahaan tersebut adalah 5.624 per lembar sahamnya. Ini contoh penggunaan ukuran penyebaran. Beberapa bentuk ukuran penyebaran. Ini contohnya, apabila, ini yang saya bahas di EP tadi ya, tentang distribusi normal ya. Apabila sebuah data memiliki rata-rata yang sama, namun penyebarannya berbeda, maka grafiknya akan seperti ini. Rata-ratanya sama, ada di titik ini, di garis ini. Rata-ratanya sama. Ya, ini satu garis. Tapi penyebarannya berbeda. Jadi yang satu itu ngumpul di tengah, penyebarannya itu modulusnya ada sebelah sini, dan yang satunya agak melebar ke sana. Jadi di awal-awal dia ada nilainya, lebih pendek. Kurva yang satu dengan yang lainnya itu penyebarannya berbeda, tapi nilai tengahnya sama. Maka gambarnya akan seperti ini. Apabila rata-rata berbeda dengan penyebaran yang berbeda, maka gambarnya akan seperti ini. Nggak ada yang sama sekali. Titik rata-ratanya yang 1,6 dan yang satunya mungkin ada di daerah sini. Jadi tidak sama, tidak dalam satu garis. Penyebarannya itu juga berbeda. Ini penyebaran itu naik turunnya kurva. Semakin turun landai berarti semakin merata penyebarannya. Semakin meruncing berarti mengumpul di daerah rata-rata. Ini contoh grafik yang lain. Bila rata-rata berbeda dengan penyebaran yang sama. Penyebaran yang sama artinya bentuk kurvanya sama. Tetapi rata-ratanya, titik rata-rata ini, itu ada di titik yang berbeda. Satu yang sekitar dekat 2, yang satunya di dekat angka 7. Saya ulangi lagi, kalau rata-rata sama, satu garis, tetapi penyebaran berbeda, maka akan ada dua kurva yang seperti ini bentuknya. Satu lebih pendek, karena lebih menyebar, yang satu lebih runcing, karena lebih mengumpul ke titik rata-ratanya. Sedangkan rata-rata yang berbeda, dengan penyebaran yang berbeda, bentuk kurvanya sama sekali tidak sama. Baik penyebarannya maupun titik rata-ratanya. Sedangkan dua kurva yang memiliki rata-rata berbeda titik rata-ratanya, titik tengahnya ini, titik tengah kurvanya, dengan penyebarannya sama, berarti penyebarannya sama, bentuk kurvanya sama. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kita bahas tentang range. Range adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Range atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, daerah atau wilayah. Misalkan Indonesia nilai tertinggi 17,11, nilai terendah 2,78. Maka range atau jarak 17,11 dikurangi nilai terkecil 2,78 atau 14,23. Thailand juga seperti itu, tinggal mengurangkan tertinggi dan terendah. Sekarang deviasi rata-rata. Rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Ya, kalau dirumuskan, MD atau deviasi rata-rata adalah sigma nilai mutlak dari X dikurangi X bar atau X rata-rata, nilai mutlaknya dibagi dengan N. N itu jumlah datanya. Jadi kalau dicontohkan seperti ini. Tahun 2002, X adalah 174, 2003 X 2,02, sedangkan X min X bar absolut atau nilai mutlak itu dihilangkan angka minnya.
maka nilai mutlaknya adalah 0,12. Ini kira-kira X-bar-nya berapa ini? Kalau ada data kayak gini. Ya tinggal dikurangkan, Pak. X dikurangi nilai mutlak ini. Ya. Berapa? Ya sekitar 0,62. Jadi kalau ada data seperti ini, tahun berapa, kemudian ada X-nya, ada X min X bar, ada nilai mutlaknya, maka mencari deviasi rata-rata adalah nilai mutlak dari X min X bar sini. Dibagi N jumlah datanya. Maka deviasinya adalah ini, 1,27. Ya, kalau kita belajar rumus ini. Sekarang kita ke varian. Varian adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Nah, ini variannya. Varian definisi ini kuadrat sama dengan sigma X dikurangi rata-rata hitung dikuadratkan dibagi N. Kali 2 per N. Nah, ini. X min X apa ini? Mu dikuadratkan di sini. Jadi kalau dimasukkan rumus, kuadrat sama dengan dibagi N. 0,5. Variannya data ini adalah 0,5. Oke, bisa dipahami teman-teman? Wangel Pak, ngerumus. Iya, kalau mau dihafalkan silakan. Kalau tidak nanti langsung ke SPSS. Yang penting adalah paham varian dan standar deviasi. Standar deviasi didefinisikan sebagai akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Contoh, jika varian 4,47, maka standar deviasinya adalah akar dari 4,47 atau 6,67. Jadi 6,67 adalah penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kalau rata-ratanya 10, kira-kira penyimpangan datanya ada di 6,67. Ada naik, ada turun. Ukuran penyebaran data berkelompok. Selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Kalau tadi itu tidak berkelompok, kalau sekarang berkelompok. Nah, ini contohnya. Ya, dikelompokkan sesuai dengan intervalnya. Kelas 1. Selisih antara batas atas dan tertinggi dengan bawah dari kelas terendah. Kalau kelas 1, 3,850 sampai 10,450. Jumlah frekuensinya 13. Kelas kedua 10,451 dikurangi sampai 17,051. Frekuensi ini seperti yang pelajaran yang minggu kemarin ya. Data berkelompok disesuaikan dengan intervalnya, kemudian data dimasukkan sesuai kelompoknya, sesuai kelas-kelasnya. Rumusnya seperti apa, Pak? Sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ada rumusnya untuk membagi kelas. Nah, dari sini kita bisa menghitung deviasi rata-rata untuk data berkelompok itu dengan rumus ini. MD sama dengan sigma frekuensi nilai mutlak dari X dikurangi X bar dibagi dengan N. Jadi kalau mau dimasukkan dengan rumus, Fx ini sudah dihitung di sini 26188. Kemudian Fx bar ini sudah ketemu di sini 154463. Kemudian kalau dimasukkan rumus,
X bar sama dengan sigma Fx per N. Ini. N-nya 20 ya. N-nya 20. Dimasukkan ke dalam rumus ini, maka 154 dibagi 20 adalah 7.723,17 deviasi rata-ratanya. Nanti dipelajari lagi ya, kalau mau ingat-ingat rumusnya silakan. Kalau tidak, ya nanti bisa minta bantuan SPSS. Varian dan standar deviasi data berkelompok. Varian, rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terdapat rata-rata hitungnya. Rumusnya S kuadrat sigma F X kurangi X kuadrat per N-1. Standar deviasi, kalau tadi itu tidak berkelompok, ini berkelompok. Akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Ini rumusnya. Ini contohnya. Kalau ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 dengan interval seperti ini, kemudian dihitung nilai tengahnya. Data ini frekuensinya tadi sudah tunjukkan ada 13, 1, 3, 4. Kita bisa hitung Fx. Fx kali F kali X artinya F kali X ini dikalikan di sini. X min X bar. Nah, tinggal masukkan dalam tabel ini. Pakai Excel juga bisa ini. Tinggal mengikuti rumusnya. Sehingga nanti dijumlah sum di bawah sini, Fx-nya disum ke sini. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Fx kuadrat ini kita ambil 161.647.066. Masukkan ke sini. Dibagi N-1, N-nya 20, N1. Ketemu 86. 86 juta. Standar deviasinya, ini rumusnya, akar dari S kuadrat adalah ini. Nah, ini kan sudah ada S kuadrat, tinggal diakarkan ketemunya 9,310. Jelas ya? Ini masa mau dihafalkan rumusnya. Ukuran penyebaran relatif, koefisien range, rumus LA kurangi LB dibagi LA plus LB kalikan 100. Contohnya, range pertumbuhan ekonomi 6,49 kurangi 4,5 dibagi 6,49 tambah 6,5 kali 100 sama dengan 18%. Jadi jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Itu koefisien range. Koefisien deviasi rata-rata dengan rumus MD per X 100. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju 1,27 bagi 1,62 kali 100% atau 0,78%. Jadi penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengah adalah 0,78%. Bandingkan dengan Indonesia yang 0,11. Apa artinya ini? Negara maju itu koefisien deviasinya 0,78, kalau di Indonesia adalah 11. Mana yang penyebarannya lebih tinggi? Negara maju atau negara Indonesia? Negara maju ya, negara maju lebih tinggi nilai penyebarannya. Artinya di banyak lokasi di negara maju itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Ukuran penyebaran relatif atau koefisien standar deviasi. Rumusnya KSD sama dengan S per X kalikan 100%. Contohnya pertumbuhan ekonomi negara maju adalah 1,124 per 2,61 kali 100 sama dengan 2,32%. Jika koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 2,32 dibandingkan dengan Indonesia yang besarnya 0,15%.
Oke. Teorema Chebyshev. Untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam kas standar deviasi dan rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 dikurangi 1 per K kuadrat. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Ini teorema Chebyshev. Ini nanti kita bisa lihat di SPSS ya. Hukum empiris untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data ini distribusi tadi yang ada hubungannya dengan distribusi. 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung plus 1 kali standar deviasi. Ini saya tunjukkan gambarnya dulu biar gampang memahami. Jadi kalau ada diagram poligon hukum empiris seperti ini, maka data terbanyak itu ada di antara min 3 sampai 3S. Kalau X-nya ini adalah nilai tengahnya. Jadi 99,7% itu ada di sini range-nya. Kemudian 90% itu antara min 2 dengan 2S, sedangkan 68% datanya itu ada di 1S, min 1S dengan 1S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kurva itu dibagi menjadi 5, ya 68% itu ada di area sini. Nah, 95 ada di 2S. Paham maksudnya ya? Ini kalau diagram poligon, kita persentase data ada di mana, penyebarannya itu seperti ini. Oke, ukuran penyebaran. Kita sekarang ke ukuran penyebaran lain, range interkuartil dan deviasi kuartil. Kuartil kita kan kemarin sudah belajar ya. Jadi sebuah kurva dibagi menjadi 4. Rumus range interkuartil, rumusnya kuartil ke-3 dikurangi kuartil ke-1 atau K3 kurangi K1. Deviasi kuartil, rumusnya adalah K3 min K1 per 2. Jarak persentil, rumusnya adalah P90 dikurangi 10. Persentil berarti dibagi menjadi 100. Maka penyebarannya, jarak persentilnya adalah P90 dikurangi P10. Kita belajar lagi tentang ukuran kecondongan dan keruncingan. Kecondongan atau skewness dan kurtosis. Apa itu? Kalau ada kurva simetris seperti ini, itu artinya nilai rata-rata, nilai modulus, dan nilai mediannya itu berada pada satu titik, atau biasa orang sebut terdistribusi normal. Jadi kalau data terdistribusi normal, itu artinya rata-ratanya, mediannya, dan modulusnya berada pada satu titik yang sama. Jadi gambarnya bagus. Sedangkan kurva condong positif, itu modulusnya lebih kecil dibandingkan dengan mediannya, dan lebih kecil lagi dibandingkan dengan rata-ratanya. Jadi dia condongnya positif, condong kiri. Jadi data banyak ada di sebelah kiri sini. Modulus yang sering keluar ada di sebelah kiri. Nilai tengahnya ada di sebelah kirinya nilai rata-rata. Sedangkan kurva condong negatif atau condong ke kanan, rata-ratanya lebih kecil dibandingkan dengan mediannya, dan nilai mediannya lebih kecil dibandingkan nilai modulusnya. Jadi angka-angka besar banyak ada di belakang. Banyak angka besar yang ada di belakang. Jadi gambarnya seperti ini. Miring ke kanan. Jadi angka besar sering keluar,
Kalau yang kiring kurva positif atau miring ke kiri, itu angka kecil sering muncul. Rumus kecondongan SK sama dengan mu kurangi MO modulus dibagi varian. Atau SK sama dengan 3 mu bagi MD dibagi varian. Contoh ukuran kecondongan. Dengan menggunakan data harga 53 jenis mobil Daihatsu pada tahun 2013, dapat diketahui medianya adalah 158,11. Data pembelian yang memiliki mobil, medianya 158,11, modusnya 157,9, dan rata-ratanya 159, dan standar deviasinya 20,9. Hitunglah koefisien kecondongannya. Pakai rumus yang tadi disebutkan, maka SK-nya minus 0,096. Dan SK minus 0,035. Dari kedua nilai standar deviasi tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif, jadi kurva condong negatif atau ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata hitung. Angka min 0,096 dan min 0,35 menunjukkan kedekatan dengan titik 0. Sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Kurva negatif mana? Ini, modelnya seperti ini. Tapi tidak terlalu condong karena nilainya 0, sekarang kita belajar tentang ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan. Yang paling bawah adalah mesokurtik yang mesokurtiku yang tengah, leptokurtik itu yang tinggi, dan platikurtik itu flat. Ini hampir datar seperti ini. Ini rumusnya, ukuran keruncingan. Contoh soal ukuran keruncingan. Berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2012. Hitunglah koefisien keruncingannya. Ini ada datanya. Ini ya, kalau dihitung ya. Jadi kita definisikan X-nya dulu. X 7,8 ditoto sampai Vietnam 5,03. Kemudian dikurangi mu. Ini pakai rumus-rumus yang tadi di atas ya. X bar 50, sigma X ini 50,10. Jadi ini kalau di total ini sigma X per N 5,01. Mu-nya ini 5,01. Jadi X min mu sama dengan 7,50 dikurangi 5,01. Ketemu 2,79. Kemudian kuadratnya 2,79 dikuadratkan. Kemudian ini dipangkatkan X min mu dipangkatkan 4. Temunya ini. Sigma X min mu kuadrat ini di sigma. Didapatkan angka ini. 54,88. Kemudian sigma X min pangkat 4 ini dijumlahkan. Ketemunya 518,60. Ini dijumlahkan. Dari data di atas, X mu sama dengan 51,860. Standar deviasinya, ini dimasukkan ke rumusnya. Ya, nanti dilihat sendiri ya, teman-teman. Standar deviasinya sigma X mu kuadrat per N. Mu kuadrat 54 tadi dimasukkan. 54 dibagi jumlah N-nya 10. Berarti
Kemudian di akar ketemu 2,34 standar deviasi. Standar deviasi pangkat 4 1,72 dan lebih kecil dari 3, maka kurva termasuk platykurtik. Platykurtik yang mana? Nah, platykurtik ini. Oke, kita tidak terlalu detail ya. Ini bukan dari jurusan statistik. Oke, sekarang kita masuk ke saya masuk ke SPADA, kita akan belajar statistiknya. Bentar, saya masuk dulu. Bisa dilihat ya, share screen-nya ya. Pertemuan keempat. Nih, saya masuk ke SPSS-nya aja. Ini yang mudah dipahami. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syahid Raharjo, dalam video panduan. Bisa dilihat dan didengarkan suaranya, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, Pak. Kita menggunakan program SPSS. Kali ini kita akan belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti biasanya, kita pahami dulu konsep dasar dalam distribusi frekuensi. Di mana di sini saya sudah menyiapkan untuk konsep dasarnya. Tabel distribusi frekuensi adalah daftar yang memuat susunan data menurut kategori tertentu atau kelas interval tertentu. Secara sederhana, jadi kita akan menyusun data yang masih acak ke dalam kategori yang mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai data karakteristik responden mencakup jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Kalau kita lihat di sini, ini susunan datanya masih acak. Bentar. Pendidikan. Bentar ya. Dan pekerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, kita harus melakukan pengkodean data dulu sebelum kita nanti input datanya ke SPSS. Sebagai contoh di sini untuk laki-laki saya beri kode 1, kemudian untuk pendidikan SMP saya beri kode 1, SMA saya beri kode 2, S1 saya beri kode 3. Itu pula untuk pekerjaan. Ini untuk keterangan kodenya di sini. Saya menggunakan sampel sebanyak 19 sampel yang akan saya susunkan tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkahnya seperti biasa, saya buka dulu untuk program SPSS-nya. Dari sini saya pilih variabel view.
Kemudian pada bagian name, tadi kan ada variabel jenis kelamin, kita baca JK. Kemudian ada variabel pendidikan. Kemudian ada variabel pekerjaan. Seperti ini. Kemudian pada bagian label, di sini kita tulis jenis kelamin. Pada bagian pendidikan kita tulis sama pendidikan. Begitu pula untuk pekerjaan. Setelah itu saya klik di sini pada bagian values. Ini. Untuk values kita beri angka 1. Kodenya adalah laki-laki. X, kemudian 2 untuk kode perempuan. Lagi, kemudian oke, ini untuk jenis kelamin. Kemudian untuk pendidikan, kita lihat lagi, SMP 1, SMA 2, 1, 3. Sini. 1 untuk SMP. 2 untuk SMA. 3 untuk S1. Saya pilih oke. Kemudian untuk pekerjaan, IRP 1, buruh 2, swasta 3, PNS 4. Sini. 1 IRP. Ya. IRP itu rumah tangga. 2 buruh. 3 swasta. 4 PNS. Ini adalah pemberian nama pada variabel beserta kode yang sudah kita susun tadi di Excel. Langkah selanjutnya saya klik data view. Seperti ini sudah muncul variabel yang akan kita isi. Untuk jenis kelamin kita buka data jenis kelamin. Di sini kita copy untuk bagian kode ini, lalu saya copy seperti ini. Kemudian saya paste di bagian jenis kelamin. Lanjut untuk pendidikan dan pekerjaan, caranya juga sama. Semua data sudah terinput. Langkah selanjutnya adalah saya pilih menu analyze. Kemudian saya pilih descriptive statistik. Lalu saya pilih frekuensi. Kemudian saya akan memindah semua variabel ini ke kolom sebelah kanan. Ini kolom variabel. Caranya saya seperti ini. Kemudian saya pilih oke. Ya, di sini muncul untuk output SPSS, yakni output distribusi frekuensi, di mana pada bagian awal ada output statistik. Ini menunjukkan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Data yang masuk adalah 19
data atau 19 sampel. Kita cek lagi. Ya, di sini 19 sampel. Kemudian ada frekuensi tabel. Nah, ini yang dimaksud dengan distribusi frekuensi tabel. Di mana dari data yang sudah ada tadi, diketahui jenis kelamin untuk laki-laki sebanyak 10 orang, kemudian untuk perempuan ada 9 orang, totalnya 19. Kemudian jika dipersenkan, maka jumlah data yang ada dari 19 sampel, maka 52,6% itu adalah laki-laki dan 47,4% adalah perempuan. Begitu pula untuk pendidikan, di sini sudah lebih jelas. Ini SMP ada 6 orang, yang SMA ada 6 orang, yang S1 ada 7 orang. Kemudian untuk pekerjaan, ibu rumah tangga ada 5, buruh ada 4, swasta ada 5, PNS ada 5, totalnya adalah 19. Jadi ini yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Kalau kita lihat tentunya akan lebih jelas jika output yang ada di SPSS ini yang ditampilkan di penelitian, bukan data acak. Kalau ini kan masih acak, jadi kita tidak tahu berapa laki-laki, berapa perempuan. Untuk pendidikan juga seperti itu. Saya kira begitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, ini tadi membuat distribusi frekuensi ya. Bentar, untuk yang penyebaran data, saya masuk ke story. Oke, ini maksud saya tadi yang mau saya tampilkan. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but buat standar deviasinya ada 2,115 tuh. Pada kesempatan ini kita bisa didengar suaranya? bisa Pak. Oke, kita standar deviasi. Melakukan praktek untuk menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, maupun ukuran penyimpangan dari suatu data. Di sini misalkan sudah ada data, yaitu data penggunaan semen, ada ukuran sampelnya adalah sebanyak 15, dan data ini skala ukurnya adalah rasio, ya, rasio. Sehingga variabel penggunaan semen itu bisa kita sebut sebagai variabel kontinu atau variabel numerik. Jadi di measure-nya ini bisa kita tulis scale, ya. Oke. Yang pertama yang akan kita praktekkan adalah bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan seperti rata-rata, modus, dan median, ukuran letak, desil, persentil, ya, kuartil. Tapi kalau untuk data ini
persentilnya tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena persentil itu berarti data dibagi menjadi satu sebagian. Jadi di sini cuma 15 data, jadi tidak mungkin. Baik. Untuk menghitung rata-rata ukuran pemusatan bisa kita klik analyze. Kemudian di sini kita bisa klik descriptive. Deskriptif itu untuk variabel numerik. Tapi kalau frekuensi itu adalah untuk variabel discrete. Ya. Jadi kalau variabel kontinu atau numerik, maka ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran rusak itu bisa kita olah di deskriptif. Sedangkan untuk variabel yang bersifat discrete atau variabel discrete itu bisa kita dapatkan statistik-statistik terkaitnya di frekuensi. Ya. Sekarang kita klik deskriptif. Tanda yang variabel penggunaan segmen kita klik ke kanan ya. Jadi ini bisa balik ke balik kanan. Di sini ada option ya. Nah di sinilah kalau mau kita pilih. Ini ya. Kalau tadi di statistik rumus, kita kan harus membuat satu-satu. Kalau di SPSS ini kita tinggal centang. Mau ngitung varians, range-nya, min-nya, kurtosis, semuanya itu bisa. Di sini termasuk ada varians, ya. Ini ukuran penyebarannya. Ya. Di sini zoom, ya. Jadi bisa dihitung. Kemudian bisa melihat ukuran kecondongan, ukuran kemiringan, ya, kelencingan. Ya. Jadi ini tergantung dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Maka kalau saya klik continue, ya, bootstrap ini udah sedikit ini berkaitan dengan komputer interval. Itu nanti setelah UTS kita mempelajarinya. Maka kalau kita klik OK, maka akan keluar seperti ini. Jadi di sini N-nya ada 15, sebenarnya sampai dari 15. Range-nya 73. Range itu berarti adalah ukuran penyebaran, yaitu nilai tertinggi dengan dikurangi nilai terendah. Atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. 91 dikurangi 18 itu 73. Total dari semuanya adalah 791. Kemudian rata-ratanya adalah 52,73. Simpangan baku atau standar deviasinya 22,115. Variansnya adalah 489,0. Nah, ada hubungan antara varian dengan standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varian. Jadi 22,115 itu adalah akar dari 489,067. Ya. Nah, ini adalah untuk ukuran kecondongan dan posisi. Jadi inilah bagaimana analisis untuk mendapatkan ukuran pemusatan maupun penyebaran. Nah, di sini tidak ada informasi medianya berapa, modusnya berapa. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita bisa buka lagi datanya, membuat cara lain ya. Misalkan kita ingin, saya ingin mendapatkan modusnya berapa, medianya berapa. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan explore ya. Jadi untuk variabel kontinu atau numerik seperti ini bisa menggunakan deskriptif maupun fasilitas explore. Kita klik ya. Di sini masukkan saja ke dependent list-nya. Di sini statistik ya. Di sini ada persentil kalau mau ya. Outlier, kalau ada outlier ini adalah data pencilan. Contohnya ada data yang sangat besar sekali dibandingkan dengan yang lainnya, ya, atau sangat kecil sekali.
Kemudian sini oke ya, deskriptif nanti akan keluar nanti. Kemudian di sini board ya, display ini board ya, saya bisa keluar statistik saja atau kedua-duanya nih. Kalau board kedua-duanya ya. Option ya, ada ya. Nah, kalau mau menampilkan histogram ya, histogram box plot ya, itu bisa lewat plot. Di sini sebenarnya bisa ya. Di sini ada histogram gitu ya, ada histogram. Nah, di sini nanti untuk uji kenormalan ya, nanti ada materinya. Tapi untuk hari ini kita fokus ke ini dulu, ke statistiknya dulu, statistik. Oke ya. Nah, di sini juga akan keluar, di sini baru akan keluar medianya berapa. Mau medianya 50 ya. Jadi informasinya juga akan keluar, nih persentilnya juga akan keluar. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi inilah untuk melakukan analisis deskriptif ya, dengan menggunakan Oke, jelas ya teman-teman. Ini kalau nanti ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ada yang lebih detail lagi silakan lihat di video ini ya. Saya nggak jelaskan karena waktu kita terbatas. Silakan nanti lihat di video ini. Sama video yang tadi akan saya cantumkan linknya juga di sini, nanti akan saya perbaiki. Oke, itu tadi ukuran pemusatan. Kita sudah belajar cara menghitungnya dan sudah belajar bagaimana prakteknya di SPSS. Ya, nanti kalau ada data acak yang kayak gitu tadi itu, kita bisa tahu distribusinya seperti apa, penyebarannya seperti apa, kemudian nilai median, modus, kemudian average-nya seperti apa, kita juga bisa ketahui. Skewness-nya miring ke kanan, condong ke kiri seperti apa juga kita juga bisa ketahui. Jadi data yang kita analisa kita akan tahu seperti apa data tersebut. Oke, itu untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau dibahas? Ya, Pak. Silakan. Nabil, silakan. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah. Nah, cukup ya. Nanti silakan digali lagi di video di Spada, baik itu di video maupun nanti di rekamannya. Juga jangan lupa absensi dan coba kerjakan soal. Jadi di situ ada soalnya, silakan dikerjakan. Mau dikerjakan manual boleh, mau menggunakan SPSS juga silakan. Tidak ada persyaratan. Baik, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin tutup ya.